Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah adik-adikku sekalian, hari ini hari Ahad. Pagi tanggal berapa? Hari ini tanggal 21 Maret 2021. Kalau tanggal Hijriyah tanggal berapa adik-adik? Hari ini tanggal 10 ya. 10 apa tanggal 7 hari ini adik-adik? Iya, kayaknya kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 apa tanggal 10 Syakban ya. Ya, ini artinya adik-adikku sekalian, kita sudah mendekati bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Ya baik. Maaf ya adik-adik sekalian, ini agak molor sedikit, tidak mengapa. Mudah-mudahan adik-adik sabar karena qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya, mic-nya Mas Fauzan ternyata nggak ada suaranya. Ya, ditunggu-tunggu belum ada suaranya. Ketika dinyalakan kemudian ada suara yang bunyinya kayak apa sih? Kayak malam-malam tuh jangkrik ya. Adik-adik pernah denger jangkrik nggak kalau malam-malam itu? Pernah ya? Pernah. Ya kayak malam-malam. Kan ini siang-siang Ustadz, kenapa suaranya ada suara jangkrik? Oh ternyata tadi ada gangguan sedikit. Baik, tidak mengapa ya Mas Fauzan ya. Terima kasih Mas Fauzan sudah bersemangat. Mungkin sambil diperbaiki, kalau nanti di akhirnya ada ini, Mas Fauzan bisa closing nanti ya, 10 menit sebelum closing, nanti Mas Fauzan bisa berbicara atau memandu kajian di pagi hari ini. Ya. Ya, dan masih ada suara. Nanti ketika nanti Ustadz Yudi menyampaikan materi, kalian nggak ada suara lagi ya. Biar nanti fokus dengan apa yang Ustadz Yudi sampaikan. Baik, adik-adikku sekalian, hari ini maksudnya bulan Syakban. Bulan Syakban itu adalah bulan, nih sambil dicatat nih, bulan Syakban itu bulan ke-8. Ya, bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijriyah. Wah, ya. Emang berapa sih Ustadz bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah? Siapa yang tahu? Ya, mute-nya dibuka yang tahu. Siapa yang tahu jumlah bulan yang diciptakan oleh Allah? Ada berapa? Ada 12. Wah, banyak sekali kalau 20 bulan nanti. Ya. Semua harus 20, adanya 12 bulan, bukan 20 bulan. Nah ya, iya. Di mana Ustadz Allah mengatakan 12? Adik-adik bisa buka nanti surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di ayat yang mulia ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Nah, nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mula ini, surat apa tadi adik-adik? At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatus syuhuri innallaha 12 syahra. Jumlah bilangan bulan-bulan Hijriyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 12. 12 itu jumlahnya berapa? 12 bulan.
Coba siapa yang bisa, yang dibuka yang bisa aja ya, yang bisa jawab ya. Masih ada suara nih, siapa yang mute-nya masih dibuka? Yang bisa jawab, bisa dibuka mute-nya, tapi satu aja ya. Siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan yang telah Allah ciptakan mulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12? Angkat tangannya. Siapa? Fakhri bisa? Siapa yang bisa? Hah? Bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan itu, bulan Hijriyah namanya. Yang pertama bulan apa? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. 4 Rabiul Tsani. 5 Jumadil Ula. 6 Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah. Terakhir 12 Dzulhijjah. Baik, di unmute lagi, dimatikan dulu suaranya Adik-adik. Ya, mungkin hostnya bisa yang membantu, bisa dimatikan dari hostnya ya. Iya, jadi nanti takutnya lupa adik-adik, mungkin ada yang kebuka nggak ngerasa dibuka ya. Baik adik-adikku sekalian, 12 bulan yang tadi kalian sebutkan itu adalah bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi adik-adikku sekalian, kalau hari ini adalah bulan Sya'ban, bulan ke-8, jadi bulan besok bulan Ramadan, bulan keberapa? 9. Ini adik-adik nih, kalian harus hafal. Bulan Ramadan itu bulan ke-9 dari bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi? Mungkin 3 minggu. Ya, kurang lebih 21 harian. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik, kira-kira adik-adikku sekalian, bulan suci Ramadan itu bulan yang diperintahkan untuk melakukan ibadah apa? Puasa. Puasa aja. Puasa, Masya Allah. Puasa Ramadan di malam hari apa siang hari? Malam. Kalau malam hari enak dong, kalian tinggal tidur tahu-tahu buka. Ya siang hari. Bulan Ramadan disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melakukan ibadah puasa di siang harinya. Iya, ada harus latihan. Ada yang umurnya mungkin 5 tahun. Ini Ustadz Yudi belum bisa ini panggil satu-satu nih. Jumlahnya luar biasa nih. Jumlahnya sekitar 47 ya. Mungkin dari jauh-jauh di sini kelihatan ada yang dari deket-deket ada nih ya. Tapi yang jauh-jauh kurang lebih belum tahu dari mana. Nanti mungkin di akhir Ustadz Yudi sapa kalian ya. Kita materi dulu. Baik. Bulan suci Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah yang insya Allah kita akan bertemu. Ya, adik-adik sudah berdoa belum kepada Allah agar dipertemukan ke dalam bulan Ramadan? Banyak doa. Doanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Emang boleh Ustadz? Boleh. Kalian doa habis sholat ketika sujud itu ya. Doa, ya Allah,
pertemukan aku ya Allah, pertemukan orang tuaku ya Allah, pertemukan keluargaku ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, berilah kemudahan agar kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Banyak doa. Ya, itu persiapan kita. Jadi kalau kita udah siap, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Adik-adik, perhatikan nih, bulan suci Ramadan ternyata identik dengan banyak ibadah, bukan hanya puasa saja. Coba buka lagi mute-nya. Ibadah selain puasa Ramadan, di bulan Ramadan ibadah selainnya apa? 1, 2, sholat tarawih. 3, membaca Al-Quran. 4, apa? Sedekah. 5, sholat witir. 6, baca Quran udah tadi, sedekah udah. Ya, sholat 2. Ada lagi nih, sebelum Idul Fitri kalian bayar apa? Bayar zakat. Iya. Jadi di sana ada dek, baik. Ditutup lagi, baik. Ditutup lagi ya. Nih, di sana ibadah puasa, sholat. Sholat ini ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya, ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, sholat apalagi ya. Pokoknya sholat selain sholat 5 waktu yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Kemudian di sana ada zakat. Ya, di sana ada umroh kalau memang dibolehkan ya. Saudi sedang belum membolehkan nih adik-adik. Kalau dibolehkan oleh pemerintah Saudi Arabia, boleh Ramadan itu boleh ibadah umroh di sana. Bahkan ibadah umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji adik-adikku sekalian. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun-tahun akan datang bisa melakukan ibadah umroh di tanah suci ya. Amin ya rabbal alamin. Artinya adik-adikku sekalian, di bulan suci Ramadan itu banyak sekali ibadah, berlimpah. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan apa? Mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu bulan yang diberkahi, bulan berkah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, yaitu bulan yang diberkahi. Ya, bulan yang diberkahi itu maksudnya apa adik-adikku sekalian ya? Bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi maksudnya adalah bulan yang di sana banyak kebaikan. Nih, banyak kebaikan. Siapa yang dapat meraih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya? Dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang akan sukses di bulan Ramadan. Baik, adik-adikku sekalian, pertanyaan, siapa yang ingin sukses di bulan suci Ramadan? Angkat tangan. Angkat tangan aja, nggak ada suara. Kok nggak ada yang angkat tangan ya? Angkat tangan yang ingin sukses di bulan suci Ramadan, mendapatkan pahala banyak. Nah, oleh karena itu adik-adikku sekalian, persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan di antaranya adalah pengetahuan tentang Ramadan. Maka hari ini adik-adikku sekalian, saya ini mau ajak para kalian nih untuk bersama-sama belajar bagaimana atau apakah itu bulan suci Ramadan. Jangan sampai kalian yang sudah melewati beberapa kali di bulan suci Ramadan, nggak tahu bulan Ramadan itu bulan apa Ustadz? Bulan apa bulan Ramadan itu? Ya bulan itu bulan jalan-jalan Ustadz. Siapa yang sering kalau sore-sore jalan-jalan ngabisin waktu? Ya, apa namanya istilahnya ya adik-adik ya? Ngebuburit ya. Gua baca Al-Qur'an, cuma nyari kolak. Cuma nyari kolak sama nyari gorengan aja, itu muter-muter kota Bekasi diputerin. Pas pulang-pulang sampai rumah baru buka, tong 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 tong, bleng am gitu ya. Ada juga yang kena macet. Pernah nggak ada kena macet di jalan? Iya, buka puasa itu di motor. Aduh, udah azan tuh ayah, ibu udah azan.
udah kena macet, akhirnya makan gorengan di pinggir jalan. Ya, sholatnya ketinggalan. Bagaimana? Kita harus tahu Ramadan itu seperti apa, ya. Kemudian kita juga harus tahu apakah itu ibadah puasa Ramadan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah suci Ramadan. Baik, adik-adik sekalian, kita awali. Apa arti puasa itu? Nah, yang pertama nih, apakah arti puasa itu? Kalian boleh catat ya. Puasa itu ada di buku sekalian. Puasa itu artinya itu al-imsaku. Ada suara siapa ya? Ya, bisa di-mute kalau ini? Ya, ada yang nyanyi. Ya, baik, adik-adik sekalian. As-siyamu. Nah, bahasa Arabnya puasa itu as-siyamu. As-siyamu atau as-saumu. Bahasa Arabnya puasa itu as-siyamu atau as-saumu, yang artinya al-imsaku. Imsak. Coba sering nggak kalian mendengar kata imsak? Pernah nggak mendengar kata imsak? Ustadz, udah imsak, jangan makan. Oh, emang kenapa kalau imsak? Imsak itu artinya menahan. Jadi adik-adikku sekalian, puasa itu artinya menahan. Ya, puasa itu artinya menahan. Menahan apa Ustadz? Ntar dulu. Ini pertama nih. Arti dari puasa secara bahasa adalah menahan. Ya, kalau ditanya nanti sama Bu Guru, sama Pak Guru, siapa yang tahu arti puasa? Artinya adalah menahan. Nah, menahan apa Ustadz? Nah, nih perhatikan. Menahan di sini ya, yang disebut dengan puasa Ramadan adalah melaksanakan ibadah atau melaksanakan perintah Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum, ya, dari makan dan minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Jadi selain makan dan minum, itu juga ditahan. Dari terbit fajar, terbit fajar itu kapan adik-adik ya? Terbit fajar itu setelah masuk waktu sholat subuh. Nah, mulai nih ditahan. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari atau masuk waktu sholat maghrib. Ya, jadi puasa itu adik-adikku sekalian, menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini namanya makna puasa. Jadi adik-adikku sekalian, nih adik-adik, kalau kalian sahur, ikut sahur. Kemudian sholat subuh, ikut sholat subuh. Ternyata jam 9 pagi nih, ini penyakit adik-adik nih. Karena pagi-paginya main-main tuh, lari-lari sama temen-temennya. Pulang-pulang bilang, Bunda, haus. Bunda, aku haus, Bunda. Lah, kan kamu lagi puasa. Gak apa-apa, Bunda, minum dikit aja gak apa-apa. Kok puasa begitu? Akhirnya dia minum sedikit aja. Setelah minum sedikit ternyata ya batal deh. Nah, puasa itu menahannya bukan sampai jam 9 adik-adik, tapi menahan makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan lainnya dari terbit fajar atau sholat subuh sampai dengan terbenam matahari atau sampai sholat maghrib. Ini arti dari puasa. Iya, ini yang pertama adik-adik sekalian. Yang kedua, coba siapa yang punya Al-Quran? Kalau ada Al-Quran boleh ambil, silakan. Kalau memang ada di sebelahnya, buka surat Al-Baqarah 183. Ya,
buka surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana ada di sekalian hukum puasa Ramadan. Ya, menjelaskan hukum puasa Ramadan ternyata diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa adik-adikku sekalian? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan kepada manusia. Ya, maka di sini disebutkan gini. Kalian bisa buka, Abi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan yang dipanggil manusia. Nanti kalau yang manusia dipanggil, kan ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ya ada enggak? Islam aja ada orang yang tidak beriman, imannya kurang, ya. Maka di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa ketika dipanggil oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian asyam. Apa arti asyam? Menahan atau puasa. Iya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Itu dulunya juga Allah memerintahkan atau mewajibkan orang sebelum kita itu berpuasa. Nah, tujuannya untuk apa puasa adik-adikku sekalian? Allah katakan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba adik-adikku, ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183? Coba. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183? Ilham, Icam, hafal nggak Icam? Ayo Icam baca. Buka mute-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo baca. Masya Allah. Artinya siapa yang bisa? Siapa nih? Haras, apal nggak Haras? Haras masih di mobil ya? Siapa yang hafal artinya? Ayo yang lain nih. Siapa nih yang akhwat nih? Yang akhwat misalkan siapa ya? Zakia. Mana Zakia? Ada suaranya. Zakia, coba baca artinya. Kalau ada Al-Qur'annya nggak? Apal nggak? Ada suara. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya, kalian catat ya, ada ya.
catat surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih ya yang sudah membaca Al-Qur'annya ya. Mas Icam, Ilham, dan adik Zakia dan teman-teman yang lainnya ya. Insya Allah semuanya adik-adik hafal ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ternyata adikku sekalian, perintah. Nih dengerin lagi ya. Simak kembali bahwa puasa Ramadan juga termasuk bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Adik? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu kata Nabi dibangun, jadi Islam itu seperti rumah, adik-adik ya, digambarkan ini. Islam itu seperti rumah. Nih rumah nih. Ya, seperti rumah, bangunan rumah ditopang oleh 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menjalankan salat, wa itaiz zakah, kemudian membayar zakat, kemudian keempat wa shaumi Ramadan, saum Ramadan, kelima adalah ibadah haji ke Baitullah. Termasuk rukun Islam adik-adikku sekalian. Jadi kalian kalau ingin Islamnya bagus ya adik-adik, Islamnya sempurna, itu harus melaksanakan 5 ini. Coba bisa disebutkan lagi adik-adik. Yang pertama bersyahadat, 2 sholat, 3 membayar zakat, 4 puasa Ramadan, kelima ibadah haji ke Baitullah. Nah ini yang terakhir bila mampu ya. Bila mampu adik-adik. Nah artinya adik-adikku sekalian, dari 2 dalil ini. Yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Kedua dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ibadah puasa Ramadan itu termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 nih. Yang pertama maknanya apa? Artinya puasa tadi udah dijelaskan. Yang kedua adikku sekalian, mengenai kewajiban atau hukum puasa Ramadan. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Nanti disebutkan ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya insya Allah. Ya, baik. Selanjutnya adik-adikku sekalian, ini apa sih Ustadz keutamaan puasa Ramadan? Buat apa sih aku puasa Ramadan Ustadz? Kan saya masih kecil. Coba kalian yang umurnya di bawah 6 tahun angkat tangan. Yang umurnya di bawah 6 tahun. Ya, siapa? Kayaknya nggak ada ya yang umurnya di bawah 6 tahun, nggak ada nih. Umurnya di atas rata-rata di atas. Oh ada, Royan. Royan umurnya berapa? Royan udah gede. Fauzan. Kemudian siapa lagi yang umurnya di bawah 6 tahun? Nggak ada. Al-Farizi. Al-Farizi umurnya berapa ya? 4 tahun? Apa 5 tahun? 4 tahun. Masya Allah. Siapa yang umur 1 tahun? Kalau umur 1 tahun mah masih gini. Ya. Kalau umur 1 tahun masih ngedot. Belum ini. 5 tahun. Siapa 5 tahun? Siapa? Namanya siapa?
Coba 5 tahun, subhanallah, nggak apa-apa, 5 tahun ya. Nah, puasa Ramadan ini punya keutamaan adik-adik. Nih, perhatikan nih, puasa Ramadan puasa yang memiliki keutamaan. Yang pertama, nih catat, puasa Ramadan ibadah yang tidak ada tandingannya. Ibadah yang tidak ada tandingannya adik-adikku sekalian. Nih, kok bisa Ustadz? Maksudnya apa sih? Gak ada tandingan? Gak ada lawan apa? Emang berantem? Ya, puasa itu gak berantem. Coba, siapa di antara kalian lagi puasa berantem sama teman? Cong, angkat tangan. Yo, pagi-pagi udah berantem. Cok. Pulang-pulang nangis. Kenapa, Cam? Dipukul sama teman. Ya, Icam udah gede, udah umur 10 tahun, masih berantem. Gak ada yang berantem lagi adik-adik ya. Gak ada yang berantem lagi. Puasa Ramadan itu maksudnya, puasa Ramadan, puasa ibadah yang tidak ada tandingannya. Maksudnya ibadah itu subhanallah pahalanya luar biasa adik-adikku sekalian. Nih, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau SAW mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mithalah. Masya Allah. Nih, siapa yang mengatakan tadi? Nabi SAW. Hendaklah engkau berpuasa. Alaika bisyam. Hendaklah kalian, hai orang-orang yang beriman, itu melaksanakan ibadah puasa. Ya. Fa innahu la mithlalah. Ternyata kata Nabi, sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Ya. Tidak ada tandingannya adik-adikku sekalian. Puasa Ramadan itu puasa yang tidak ada ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya, dibuktinya apa? Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi melalui lisan Nabi, namanya hadits qudsi. Yang mengatakan Allah, tapi yang menyampaikan kepada kita Nabi. Namanya hadits qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jal, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam. Kata Allah begini, semua amal ibadah anak Adam itu buat dia. Buat dia. Salat buat dia, zakat buat dia, haji buat dia. Ya? Illa siyam kata Allah, kecuali puasa. Jadi semua ibadah itu kembalinya kepada manusia, kembali kepada kita. Illa siyam kata Allah, kecuali puasa adik-adikku sekalian. Kenapa? Kata Allah gini, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku kata Allah. Fa inna wa ana ajzibih, maka kata Allah gimana? Aku akan membalas kepadanya pahala langsung. Subhanallah. Maka adik-adikku sekalian, ketika kalian melaksanakan ibadah puasa, ya, yaitu menahan makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan lainnya selain makan dan minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berarti kalian telah melaksanakan ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang itu ibadah itu dikembalikan bukan kepada kita, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan memberikan pahala dengan ganjaran yang luar biasa. Ya, ini yang pertama adik-adikku sekalian, puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Nah, yang kedua, keutamaan ibadah puasa Ramadan adik-adikku sekalian. Ibadah puasa Ramadan itu ibadah menggabungkan 3 kesabaran. 3 kesabaran. Ibadah puasa memang harus sabar adik-adik. Ya, bener nggak? Coba adik-adik kalau nggak sabar, berani nggak yang puasanya sampai biasa sampai maghrib, berani nggak sebelum azan maghrib 1 menit aja sebelum azan kalian berbuka, berani nggak? Ayo, siapa yang pernah 1 menit sebelum azan maghrib kalian, kurang semenit lagi bi, ada? Siapa? Siapa yang gak berani? Iya, gak berani. Kenapa? Kita sabar.
Aduh, walaupun kurang 1 menit, adik-adik ya, kurang 1 menit itu jangan makan dan minum dulu. Tahan, sabar. Ya, sabar adik-adikku sekalian. Siang-siang panas banget. Biasanya kalian kalau habis main langsung pulang, kira-kira apa yang dibuka? Kulkas. Buka kulkasnya. Wah, di situ ada jus, di situ ada minuman yang dingin. Enak banget. Langsung aja diminum. Tapi kalau di bulan Ramadan berani nggak? Nggak berani. Pas buka kulkas gini dibuka. Aduh, ada jus, ada apa tuh es buah. Kalau kalian berani, nggak ada ibu, nggak ada ayah. Nyomot aja dikit Oh iya, lagi puasa nggak jadi. Wah, kalau kalian nggak sabar, diminum tuh jusnya. Tapi kalau kalian sabar, aduh ya Allah, sabar ya Allah, jangan minum ya Allah, nanti saya batal ya Allah. Terus ditutup lagi tuh kulkas. Kulkasnya ditutup, duar. Kalian tiduran. Itu. Jadi harus sabar. Makanya kalau puasa jangan liatin makanan mulu ya. Ya, kalau puasa siapa yang sering ngumpulin makanan? Angkat tangan nih. Siapa kalau puasa sering ngumpulin makanan? Dikumpulin. Buahnya dikumpulin, minumannya dikumpulin. Apalagi? Banyak banget tuh. Apanya? Wah, kepalanya masuk begini. Kepalanya masuk begini. Bahaya. Bisa keluar-keluar jadi raja beton. Gak bisa tengok. Kamu kenapa? Saya kaku saya. Bisa-bisa gak bisa napas. Jangan dimasukin ya. Kepalanya jangan dimasukin kulkas adik-adik. Ya. Jangan tangannya juga, tangannya aja Ustadz kok tangannya masuk. Masuk 5 menit. Keluar. Loh, kok kaku? Aduh, jari saya nggak bisa gerak. Kenapa? Iya, terus dipukul pakai batu, prang, wah baru tuh bisa gerak. Ternyata kalian tangannya beku, bahaya nih. Ya, boleh kalau cuma ini buka doang di depan begini nggak apa-apa. Tapi kalau lama kelamaan nanti kulkasnya rusak. Karena kulkas itu pendinginnya harus ditutup, nggak boleh dibuka-buka ya. Baik, intinya puasa itu melatih kesabaran adik-adik sekalian. Ya. Sabar dalam menahan amarah. Coba siapa yang sering marah-marah kalau bulan Ramadan? Yang sering marah-marah siapa di bulan Ramadan? Angkat tangan. Wah, semua angkat tangan. Ya, dikit-dikit marah. Pulang-pulang marah. Keluar marah. Mana lagi? Marah lagi. Puasa kok marah? Gak boleh marah-marah. Harus sabar. Harus sabar ya adik-adik ya. Jangan marah-marah mulu nih. Siapa yang marah-marah mulu kalau puasa Ramadan? Bahaya nih. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga. Ternyata puasa itu, orang yang berpuasa itu adik-adik sekalian, itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat. Syafaat itu artinya apa ya adik-adik ya? Siapa yang tahu arti syafaat? Pertolongan. Iya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebenarnya banyak banget adik-adikku sekalian ya. Banyak banget tentang keutamaan ibadah puasa. Sekarang rukun puasa. Nih, satu ini mau bahas nih rukun puasa. Nih, dengerin adik-adik ya. Yang disebut dengan rukun tuh apa ya? Yang disebut dengan rukun tuh apa ya adik-adikku sekalian ya? Rukun tuh apa? Coba adik-adik angkat tangan, siapa yang tahu? 1, sebutkan rukun sholat.
Satu aja. Ayo, siapa yang tahu? Rukun sholat. Siapa nih ya? Suruh jawab deh. Takbiratul ihram. Apalagi coba? Satu lagi. Membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau surat pendek bukan rukun, adik-adik. Nah, artinya gini adik-adikku sekalian, membaca surat Al-Fatihah, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu merupakan rukun sholat. Kalau tidak dilakukan, itu kira-kira sholatnya bagaimana? Batal. Ya, sholatnya batal. Kok sholat tidak pakai baca Al-Fatihah? Iya Ustadz, lupa. Ya, kalau lupa tetap batal. Karena kalau rukun tuh ya, mau lupa apalagi sengaja, sholatnya bisa batal. Nah, puasa juga ada rukunnya adik-adik. Jangan kemudian puasa semau kita. Ada rukunnya. Ya, yang pertama, rukun puasa adalah nih, niat. Apa adik? Niat itu apa? Siapa yang niat itu tempatnya di mana? Di sini ada Muhammad Omar. Muhammad Omar nih dari Bintara ya? Wah, udah lama gak ketemu nih, subhanallah ya. Mana Amiranya mana? Adiknya mana? Wah, masya Allah ya. Coba niat itu tempatnya di mana? Siapa tahu? Hati. Iya, niatnya itu di malam-malam ya, adik-adik ya. Malam-malam ya Allah, dalam hati ngomong gini. Dalam hati kan gini, ya Allah aku besok mau puasa. Itu namanya puasnya, namanya niat. Ya, itu namanya niat. Jadi nggak harus diomongin. Ya Allah, teriak-teriak di rumah. Ya, Adik Hilyah ya. Adik Hilyah Muharman. Ya, coba nih, jangan teriak-teriak. Semuanya ada nggak teriak-teriak. Ya Allah, aku mau puasa besok ya Allah. Ih, berisik. Ngapain teriak-teriak? Nanti ada adiknya lagi tidur. Ada apa teriak-teriak? Mau niat puasa. Niat puasa itu jangan. Niat puasa jangan teriak-teriak. Tapi niat puasa itu tempatnya di dalam hati. Tapi juga jangan gak niat. Gini, adek besok puasa ya. Gak mau, pokoknya gak mau. Emang kenapa? Gak mau puasa. Puasa itu lapar, puasa itu haus. Emang iya, puasa itu haus. Oh iya, puasa itu haus. Niat gak? Gak niat. Pas waktu udah sholat subuh tuh, orang-orang pada puasa. Kamu puasa gak? Aku puasa gak boleh. Niat puasa itu harus sebelum sholat subuh, nggak boleh niat puasa wajib itu setelah sholat subuh. Makanya rukun yang pertama harus ada niat. Dua, yang namanya puasa itu harus menahan makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar, dari sholat subuh tuh harus mulai menahan makan dan minum sampai dengan terbenam matahari, adik-adikku sekalian. Jadi puasa itu jangan sampai jam 9 pagi. Angkat tangan, siapa yang puasanya sampai jam 9 pagi udah buka? Ayo, pagi-pagi udah minum es. Pagi-pagi udah minum apa namanya? Minum jelly. Ya. Coba Ade Hilya dan Ade siapa namanya Abdullah nih, puasanya sampai jam berapa Abdullah? Malam aja, malam gue puasa. Puasa enak dong kalau puasanya malam, ditinggal tidur, tahu-tahu sahur. Enak. Puasa itu siang hari. Ada ya. Puasa itu tadi artinya puasa apa? Menahan makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari
Terbit fajar dari sholat subuh, bukan dari maghrib. Dari sholat subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib. Jadi siang hari, ya Abdullah ya, bukan malam hari. Puasa itu di siang hari. Nah, puasa itu rukunnya adalah menahan makan dan minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Emang ada Ustadz yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Coba siapa yang bisa menyebutkan yang bisa membatalkan puasa selain makan dan minum? Angkat tangan. Berbuat maksiat. Apalagi? Marah-marah, berbohong. Hah? Haid dan nifas. Emang ada yang udah haid? Udah ada. Baik. Yang membatalkan puasa selain nih satu, ini nanti disebutkan tapi nggak apa-apa sekarang. Yang pertama yang membatalkan puasa, makan. Nggak boleh makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Jadi kalau makannya lupa nggak apa-apa. Nih, kemudian minum dengan sengaja juga batal. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Emang pernah nggak sengaja Ustadz? Bisa nggak sengaja? Kalian pulang dari sekolah, siapa yang sekolahnya udah masuk ke sekolah? Siapa? Belum ada ya? Belum ada. Oke, nggak jadi contohin. Bisa kalian pulang dari main di depan rumah, maunya lari-lari, lari, akhirnya haus. Pulang-pulang langsung buka kulkas, minum aja. Habis minum 2 gelas, baru ingat, Allahu Akbar, saya lagi puasa. Aduh, gimana nih? Nah, kalau lupa nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa. Ayo, siapa yang pura-pura lupa? Pura-pura aja deh, minum. Pura-pura puasa minum. Ketahuan sama ibu. Kok kamu minum? Oh iya, saya lupa Bu. Ini pura-pura. Tetap batal kalau pura-pura nih. Ya. Jadi makan dan minum sengaja. Nah, ada lagi yang membatalkan puasa. Tadi kalau nanti ya kalian bisa belajar lagi nih. Ada haid, ada nifas. Nifas itu keluar darah ketika melahirkan. Itu biasanya buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu. Nih buat mbak-mbak nih yang akhwat-akhwat nanti kalau sudah dewasa balik biasanya keluar darah haid itu batal, nggak boleh puasa. Apalagi yang bisa membatalkan puasa? Kalau berbohong puasanya nggak batal, cuma pahalanya yang bisa batal. Kalau marah-marah nggak batal, pahalanya yang berkurang. Kalau puasanya nggak batal. Ada lagi memasukkan barang ke mulut, bukan ke mulut, ke kerongkongan. Nih, adik-adik main ini nih, main karet. Karetnya dimakan begini nih. Ya, karetnya dimakan. Bukan dimakan, dimut. Tahu-tahu ketelen. Lah, kok karetnya masuk ke tenggorokan saya? Wah, ini dia. Kalau masuk dengan sengaja itu batal. Ya, hati-hati. Baik, itu yang nomor 2. Nomor pertama niat, rukunnya. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar, dari sholat subuh sampai dengan terbenam matahari atau sholat maghrib. Ya, baik. Ada pembahasan lagi nih. Syarat-syarat sahnya puasa. Siapa sih kalau puasanya bisa syah? Yang pertama, adik-adikku sekalian, yang pertama dia beragama Islam. Yo, siapa yang di sini agamanya Islam? Angkat tangan. Ayo, semuanya angkat tangan. Loh, kok ada yang nggak angkat tangan? Angkat tangan semua. Semuanya kita beragama Islam. Baik, yang kedua, baligh. Baligh itu artinya apa, adik-adik ya? Dewasa. Umurnya berapa sih Ustadz kalau dewasa? Sekitar 15 tahun. Coba angkat tangan yang umurnya udah 15 tahun. Omar?
Omar umur berapa, Omar? Berapa? 5 tahun. Hah? 12 tahun. Icam berapa, Icam? 11 tahun. Udah gede banget juga. 11. Ada yang 12 tahun? Siapa? 12. Ada yang 13 tahun? Ada yang 14 tahun? 15 tahun. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, balik itu jika sudah keluar darah haid. Yang sudah haid itu udah dewasa. Walaupun masih 10 tahun kalau ibu-ibu, ya kalau perempuan nih, kalau sudah haid, kalau umur 10 tahun udah dewasa namanya. Maka dia harus melaksanakan ibadah puasa. 3, berakal. Berakal itu apa ya Ustadz ya? Berakal itu bukan nggak bodoh. Berakal itu dia waras. Apa sih hati ya? Berakal itu nggak ini, pikirannya nggak ini. Kalau orang yang tidak berakal itu nggak apa-apa, nggak puasa, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Contohnya siapa? Contoh orang-orang yang memiliki gangguan jiwa itu nggak puasa, ya. Kemudian mukim itu ada ya, berdiam diri. Mukim itu nggak jalan-jalan di rumah. Tapi di kota, misalkan kalian mudik di hari ke-25 misalkan, maka sebenarnya orang yang mudik itu nggak diwajibkan puasa. Ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah dia suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa. Ya, itu syarat-syarat puasa. Baik, apa sih yang termasuk sunnah-sunnah puasa adik-adikku sekalian? Jadi kalian ketika puasa, adik-adik ini sampai jam berapa ya? Ya, sampai jam berapa ini? Ini pembahasannya panjang sekali kalau tidak dibatasin. Hah? Mau sampai jam 6 sore? Hah? Mau? Kamu jam 6 sore? Nah, iya, jangan, nanti malah ngompol di situ kamu. Iya, nggak bisa kemana-mana nih, bisa ngompol di kamu di situ. Emangnya nggak lapar? Lapar. Ya. Terakhir nih, pembahasan terakhir adalah sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, catat, disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Nih adik-adik, kalian pernah nggak gini, Ustadz, Pak, sama Bibi, saya mah nggak mau buka di jam 6 sore di maghrib nggak mau. Emang mau jam berapa? Saya mau buka puasa jam 12 malam. Ya elah, emang kenapa? Jam 12 malam, aku masih kuat. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Justru tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu buka puasa itu disegerakan. Kalau sudah bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah adzan maghrib, langsung makan, bismillah. Begitu, baca bismillah dulu, disegerakan. Jangan bilang nanti aja, saya nggak kepengin buka puasa, saya mau buka puasanya nanti salat raweh aja. Oh jangan, nggak boleh, saya masih kuat kok, nggak boleh juga. Ya, jadi menyegerakan berbuka. Kalau udah tong bleng ya, itu kalian segera ya, segera untuk berbuka. Itu termasuk sunnah. Coba, siapa yang hafal doa mau makan? Bismillah. Jadi kalian bacanya gini caranya nih adik-adik nih. Oh udah bukan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian ambil kurma nih dimakan, bismillah. Ya,
Setelah makan baru kalian berdoa. Doa setelah ini apa? Doa zahabal dzama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Jadi start dohir dari doa itu dibaca setelah kalian makan, ya. Kalau pertama kali mah bismillah biasa, bismillah. Ya, setelah itu baru kalian baca zahabadz dzama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Dua. Terakhir ya. Dua. Yakni sunnah makan sahur. Sunnah makan sahur. Males Ustadz, ngantuk. Oh jangan. Puasa orang yang beriman atau orang Islam untuk membedakan orang kafir. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi mereka juga puasa adik-adik. Nah kalau mereka puasanya itu tidak minum atau makan sahur. Kita sebagai orang muslim membedakan dengan mereka. Kalau mau puasa makan sahur. Makan sahurnya makan berapa piring? Satu aja, jangan banyak-banyak. Makan sahur, makan kurma, minum secukupnya, kemudian makan ya dengan nasi dan seterusnya. Itu sunnahnya, jangan ditinggalkan. Karena kata Nabi SAW bahwa puasa atau makan sahur itu adalah berkah. Ya, makan sahur itu adalah berkah. Tasahuru fa inna sahura barakah. Makanlah kalian sahur ya, bersahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu adalah keberkahan. Dan hal-hal yang lain sebenarnya banyak sekali adik-adikku sekalian. Sebenarnya karena waktunya yang tidak memungkinkan, karena kita dijadwalkan sana 1 jam. Tadi kan kita mulai dari jam 9:15, maka kita selesai jam 10.15 menit ini ya. Adik-adik, Mas Fauzan bisa ini? Ada suara Mas Fauzan? Mas Fauzan, silakan kalau memang dipandu. Ya, dipandu. Mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya atau seperti apa? Ayo Mas Fauzan, ada adek gitu, teman-teman ada yang bertanya enggak gitu? Ayo adek-adek. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak Ustadz Yudi yang mau tanya sama kalian nih. Siapa? Ayo, coba saya mau Ustadz Yudi mau sapa satu persatu nih. Sebutin namanya dan kemudian asalnya dari mana ya? Muhammad Omar, dari mana? Bintara, Kranji, Bekasi Barat. Bener nggak? Nah, Masya Allah. Kemudian Hilmi, dari mana Hilmi? Bekasi kan luas. Di mana? Mustika Jaya. Mustika Jaya. Kemudian ini ada tulisannya Sofi 3 Salman. Siapa ya? Pakai peci, Masya Allah, ganteng. Siapa nih? Kacamata. Tulisannya Sofi 3 Salman. Siapa nih? Dari mana Sofi? Jakarta Timur. Di mana Jakarta Timurnya? Cakung, Masya Allah, luar biasa. Kemudian Zaida. Zaida dari mana? Oh, Titian Indah, Bekasi Utara ya Neng ya. Baik. Afifah dan Alia. Ayo, dari mana nih Neng? Berdua Neng.
Kapling, bilang Bekasi Timur, Mustika Jaya gitu ya. Kapling Permata Sakinah. Fahri, Hanif. Dari mana? Mutiara Insani, Masya Allah. Kemudian Hilya Muharman dan Abdullah Muharman dari mana? Dari mana? Dari mana, Neng? Bekasi. Iya, Jalan Gondang ya. Bekasi, dekat Grand Wisata ya. Ya, dekat Grand Wisata. Masya Allah. Baik ya, silakan. Kemudian Weni Pratiwi, siapa ini ya? Dari mana ya? Maaf ya kalau ini namanya orang tuanya, karena Ustadz Yudi nggak tahu. Weni Pratiwi dari mana nih? Nggak ada suara. Fatan Saka. Fatan Saka dari mana? Suaranya di ini Fatan. Dari Klaten, Masya Allah. Saka, Masya Allah. Sini, main sini ya Saka. Waalaikumsalam. Saka jauh banget. Dari mana nih? Dari Klaten. Klaten. Ini paling jauh nih kayaknya nih dari Klaten ini adik-adik. Dari Klaten aja semangat nih, apalagi dari Bekasi. Harus semangat ya. Oke, terima kasih Saka. Namanya jadi tahu nih Fatan Saka. Sapanya Ashfa. Panjang banget sih, kayak kereta. Masya Allah, barakallahu fik ya Saka ya. Salam buat ayah ya. Salam buat Anissa ya. Salam ya. Iya. Baik, kemudian Zakia, dari mana Zakia? Dari mana Zakia? Dari Kapling, bener nggak? Iya nggak? Suaranya nggak ada nih. Ya, baik. Kemudian iya, Masya Allah. Kemudian siapa namanya? Wiyasyah siapa? Icam, dari mana Icam? Bekasi, Ciketing Asem. Baik ya. Aduh, banyak banget nih. Ada Hamzah Abdurrahman. Dari mana? Bekasi. Dari Bekasi, rata-rata di Bekasi, subhanallah. Baik. Kemudian panjang banget nih. Kalau disebutkan banyak banget nih, sekitar ada 40-an ya adik-adik ya. Subhanallah. Coba yang dari Bekasi angkat tangan. Nih, di sini ada Harras, ada Afifa Anissa, ada Akila, ada Khosia Fakhira, Khansa KPS, Davina, Neng Alila. Dari mana Alila? Neng Alila dari mana? Ada suaranya. Rohiyatun Zahwa, ya. Kemudian ada Siti Alia, Aisyah Alifa, Yasmin, Kainafa Azhar, ya. Fauzia Kaisya, kemudian Doni, Ikhwanuddin, Raisya, Delita Putri, Fatima Az-Zahra, kemudian Fadil, Ilyas, Rizky Amalia, dan lain-lain. Ini banyak banget ya, subhanallah. Nah, baik adik-adikku sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz Judi mau tanya nih sebelum ditutup ya. Baik, pertanyaannya, surat apa? Surat apa yang mewajibkan puasa Ramadan? Al-Baqarah ayat berapa?
183. Subhanallah. Ya. Yang mau tanya Omar mau tanya apa, Omar? Uratnya bolong-bolong. Iya. Sekarang tanya nih, orangnya puasa tapi kok nggak sholat, gimana ceritanya ya? Kan tadi disebutkan dalam hadis Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa shaumi ramadan. Ya. 5 perkara rukun Islam. Yang pertama syahadat, 2 sholat, ketiga baru zakat, keempat baru puasa. Masa puasa sebelum puasa sholatnya nggak dikerjain, puasanya? Maka sebagian ulama mengatakan apa? Ada yang mengatakan kalau orang yang puasanya mempeng, puasanya betul, tapi nggak sholat, ada yang mengatakan itu puasanya nggak sempurna. Pahalanya dapatnya dikit. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan sholat. Ya, tidak melaksanakan sholat. Iya, Masya Allah. Baik adik-adikku sekalian ya, ini pertanyaan terakhir buat adik-adikku sekalian, mudah-mudahan ketemu lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ya. Ya, semangat adik-adikku sekalian, kita mudah-mudahan bisa berpuasa Ramadan. Siap puasa Ramadan? Siap, insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berpuasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doain orang tua, doakan ibu dan ayah kita agar dimudahkan pula untuk berpuasa atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan ya kelancaran dan kekuatan untuk bisa beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adikku sekalian. Saya Judi ucapkan terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan di pagi hari ini menjadi amal ibadah yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya salam, ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya.